Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Udah makan belum? Udah. Makan apa? Oke. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa mempersiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Billahi rabbana wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, sebaiknya kita menyanyikan lagu nasional dulu. Oke, semuanya boleh berdiri, boleh berdiri. Oke, semuanya boleh duduk kembali. Sebelum pelajaran Ustazah mulai, Ustazah absen dulu ya. Mas Al, Mas Fiza, Mas Arjun, Mas Adat, Mbak Aldi, Mas Evan, Mas Fikran, Mas Ilham, Mbak Kalila, Mbak Hairunisa, Mbak Kansa, Mbak Khoirifatul, Mbak Meka, Mas Zafar, Mas Syawki, Mbak Naila, Mbak Naila Safa, Mbak Nazil, Mbak Nisa Aura, pulang ya, Mbak Istika, Mas Faid, masuk semua kecuali Mbak Nisa Aura. Sesuai dengan pertemuan sebelumnya, hari ini saya
menggunakan apa biasanya? Kanva biasa atau juga manual, masih menggambar di kertas, atau juga kalian tinggal mencari aja apa inspirasi di Pinterest dan lain-lain. Nah sekarang kalian bakal membuat menggunakan Canva AI. Tujuan pembelajarannya yang pertama mengidentifikasi fungsi dan tujuan poster pameran seni. Yang kedua menerapkan prinsip seni rupa dalam desain poster, ada warna, tipografi, sama komposisi. Terus yang ketiga menggunakan Canva AI untuk membuat poster digital yang estetis. Yang terakhir adalah mempresentasikan hasil karya dengan menguasai ide dan tanggung jawab. Apa sih poster pameran seni? Poster pameran seni biasanya merupakan media visual yang berfungsi sebagai informasi, mungkin dia acara ataupun kegiatan yang menarik perhatian pengunjung dan menampilkan identitas dari pameran atau kegiatan yang akan kalian selenggarakan. Elemen pentingnya harus ada judul, ada informasi tambahan, ada waktu, lokasi, sama tema. Terus ada visual utama serta identitas penyelenggara. Unsur dan prinsip desain poster. Unsur seni rupa yaitu garis, bentuk, warna, tekstur, ruang, titik. Nah, digunakan untuk menciptakan struktur dari visual yang jelas dan menarik. Untuk prinsip desainnya sendiri ada keseimbangan, proporsi, irama, penekanan, dan kesatuan. Nah, nanti kalian bakal membuat poster berdasarkan ini semua. Nah, peran teknologi, mengapa sih Canva? Karena Canva AI itu mempercepat proses kreatif dan membantu siswa yang belum mahir desain. Jadi kan kalau kalian mendesain sebuah poster kan ada yang bisa banget, ada yang biasa, ada yang sama sekali belum bisa. Jadi si Canva AI ini membantu kalian untuk mengoptimalkan hasil karya yang mau kalian bikin. Nanti kalian bakal menggunakan di sini ada Magic Write, Text to Image, Color Palette Generator, dan Font Pairing. Kalian akan menggunakan yang nomor 2, Text to Image. Jadi nanti kalian akan membuat sebuah rancangan poster yang akan diubah ke dalam sebuah kalimat perintah. Nah, dari kalimat perintah itu, Canva AI bakal berproses untuk menghasilkan output sesuai dengan kalimat perintah yang kalian masukkan. Nah, kita masuk ke proses pembuatan posternya. Ada identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan presentasi refleksi. Nah, untuk pengerjaan ini nanti masing-masing kelompok mengerjakan di lembar kerja peserta didik yang sudah Ustazah taruh di masing-masing meja. Habis itu kita bakal pembagian kelompok. Untuk kelompok pertama, yang perempuan ada Mbak Kansa, Mbak Khairunisa, Mbak Rizka, Mbak Kalila, Mbak Khairifatul, dan Mbak Audi. Kelompok kedua ada Mbak Naila Salka, Mbak Nisa Aura, Mbak Naila Nur, Mbak Nazir, dan Mbak Mika. Untuk yang laki-laki ada Mas Ilham, Mas Anandia Nizam, Mas Amur tadi, Mas Atta, dan Mas Evan. Untuk kelompok selanjutnya ada Mas Faik, Mas Zafa, Mas Arjun, Mas Saudi, dan Mas Fikra. Untuk sekarang boleh duduk sesuai dengan kelompoknya, dicari kelompoknya. Sekarang boleh diangkat lembar kerja peserta didiknya dulu untuk memastikan
sudah adanya atau belum? Sudah ada semua ya? Oke. Sebelum kita mulai untuk pembuatan, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau tidak? Tidak. Oke, lanjut aja ya berarti. Sekarang yaitu tips praktis desain poster menggunakan warna kontras. Berarti warnanya harus yang menonjol. Kalau misal mau buat poster tapi warnanya semuanya pastel, kira-kira orang tertarik nggak? Enggak ya. Itu namanya pengumuman apa sih? Poster apa sih? Jadi orang malah bingung. Bukan kayak kalau misalkan kita menggunakan warnanya itu kayak warna merah, biru, kuning, berarti kan itu warnanya mencolok mata. Jadi orang langsung mendapat langsung apa tuh? Ada poster pameran, dibacalah informasinya. Jadi dari warna itu sangat mempengaruhi. Terus tipografi yang jelas. Nah, tipografi yang jelas ini nanti digunakan pada saat pembuatan judulnya. Kalian pameran apa, lokasi dan tanggalnya. Kira-kira dapat terbaca apa enggak sama audiensnya, sama pengunjung atau sama calon pengunjung besok. Jadi disesuaikan dari ukuran, warna, dan bentuknya juga. Terus fokus visual, gunakan gambar utama yang kuat. Kalian menggunakan elemen atau gambar pendukung lainnya yang mencerminkan pameran kalian. Selanjutnya ada ruang kosong. Jadi poster itu nggak harus penuh semuanya dengan gambar dan tulisan, enggak. Jadi boleh ada beberapa ruang kosong yang mungkin bisa membuat informasi lainnya. Yang terakhir ada interaktivitas, yaitu kalian boleh tambahkan QR code atau juga lokasi pameran. Jadi misalkan ada QR code-nya, berarti kalian calon pengunjungnya bisa men-scan QR-nya untuk bisa mengetahui informasi lebih lanjut atau juga lokasi pastinya itu di mana, itu boleh. Tapi ini nggak wajib. Yang wajibnya yaitu memberikan lokasi pamerannya ada di mana. Untuk sekarang boleh dikerjakan dulu LKPD-nya. Waktu sekitar 15 menit. Dimulai dari sekarang. Boleh sambil buka referensi. Masing-masing meja sudah tersedia laptop. Ini apanya nanti tengah-tengah? Sudah menjadi wadah kaliniwan yang sehat, menciptakan lingkungan yang sehat. Oh, boleh bu. Mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Indonesia, boleh. Bahasa Inggris juga boleh, bahasa Inggris boleh. Campuran boleh. Berarti itu kameranya tentang ini, mengenai apa? Pelestarian lingkungan. Nanti isinya apa aja kira-kira? Isinya apa aja kira-kira? Elemennya yang ada Hewan-hewan boleh. lingkungan yang asli. Oke. Ambilnya yang pameran budaya.
Mau ada gambar apanya? Mau ada gambar apanya? Ini bareng-bareng berarti gambar dari berarti semuanya tentang tari semua. Ya, Oke. Berarti kumpulan beberapa penari Indonesia. ya, boleh. Apa? Dua ini aja habis ini. Nomornya habis ini. Nanti boleh kalian ikutin kata-kata ini atau kalimat perintahnya, lalu diubah berdasarkan hasil desain kalian. Nah, yang aku garis bawahin ini nanti kalian ubah sesuai dengan hasil desain. Nanti si Canva-nya itu bakal memberikan beberapa opsi pilihan. Habis itu, di-use Canva Editor. Kelas kawan 1, kawan 2, kawan 3, kawan 1, 2, 3, 2, 3. Oke, lanjutkan. Bergaya elegan apa tradisional? Elegan, ya ada, boleh. Tapi pameran seni rupa. Kalau ini kalian mau pameran apa? Coba sebentar. Musim digital. Nah, lokasinya bebas mau di mana? Mau masih di lingkungan sekolah? Atau mau di luar? Dapat. Oke, waktunya sudah habis untuk tahap finishing. Untuk kelompok yang Ustazah panggil, boleh nanti semuanya maju ke depan. Untuk kelompok pertama yang maju, ada kelompoknya Mbak Kalila. Ayo boleh maju. Ya, kita lihat dulu presentasi dari kelompoknya Mbak Kalila. Boleh dimulai dengan salam dan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Putri akan mempresentasikan hasil desain poster pameran seni yang telah kami buat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Katla Nasasnya. Saya Hedisa Syaumi Hakim. Saya Kansami Alexandra. Saya Rizka Indonesia. Saya Heri Falwalita. Dan saya Santiago Cina. Langsung saja. Jadi tema yang kita ambil dalam poster ini adalah kebudayaan Indonesia. Jadi di dalam Indonesia ini banyak budaya-budaya yang harus dilestarikan, seperti tari-tarian yang ada di dalam poster. Untuk tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 10 Januari tahun ini. Januari. Lokasinya Di halaman SPL. di halaman yang sedang. Kira-kira ini pas sewaktu kalian membuatnya ini sudah sesuai belum dengan keinginan kalian? Sudah. Berarti Canva AI ini memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan kalian. Ada lagi atau enggak kira-kira yang mau disampaikan lagi? Kalau sudah boleh ditutup dan kembali ke progres.
Mungkin cukup sekian presentasi kami. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini tepuk apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Selanjutnya untuk laki-lakinya kelompoknya Mas Nizam dipersilakan maju ke depan. Bisa dimulai suaranya yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 Putra ingin mempresentasikan hasil poster karya kami. Sebelum itu izin memperkenalkan diri. Nama saya Akar Putra Aryatama. Saya Ivan Durarema Ustaz. Saya Anadia Nizamata Faridya. Saya Alhamdulillah. Dan saya Ilham Terapi. Langsung saja untuk penjelasan poster akan disampaikan oleh Mas Nizam. Jadi kelompok kami mengangkat tema yaitu budaya Jawa. Yaitu kami ingin menekankan pada pelestarian budaya Jawa karena memang di zaman sekarang budaya Jawa sudah mulai ditinggalkan. Jadi kami membuat poster yaitu pameran budaya Jawa untuk kembali menghidupkan semangat untuk melestarikan budaya Jawa. Untuk pamerannya sendiri dilaksanakan kapan? Di tanggal 3 September tahun 2025 Di mana? di Balai Desa di Parkon Malang. Kenapa mengambil Balai Desa Kuripan Watu Malang? Dikarenakan tempatnya itu dekat dengan rumahnya Mas Al. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapain dekat dengan rumahnya Mas Al. Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Cukup, ya ada, oke, cukup. Boleh diakhiri. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, apa ya? Oke. Untuk sekarang kita masuk ke refleksi dan penutup. Alhamdulillah. Ini bentar lagi pelajarannya bakal selesai. Habis ini kira-kira pelajaran apa kalian? Bahasa Indonesia. Diajar sama siapa? Oke. Kita bahas dulu ya kegiatan yang hari ini kita lakukan. Yaitu yang pertama, apa sih hal baru yang kalian pelajari dari proyek ini? Kira-kira siapa yang mau menjawab? Apa hal baru yang kalian pelajari dari proyek hari ini? Tadi yang angkat tangan bisa mendapatkan nilai tambahan. Ayo Mas Arjun, boleh berdiri dan memperkenalkan namanya. Kenalkan, nama saya Arjun Ahmad Maulana, bisa dipanggil Arjun. Jadi hal baru yang saya pelajari hari ini itu saya belajar cara membuat poster
digital dengan memadukan prinsip seni rupa seperti komposisi, warna, dan tipografi menggunakan teknologi AI di Canva. Saya juga memahami bagaimana ide dan pesan bisa disampaikan secara visual agar menarik dan bermakna bagi orang lain. Oke. Sip. Terima kasih Mas Arjun. Untuk nomor 2, bagaimana perasaan kalian saat membuat poster dengan Canva AI? Mas Nizam? Ayo, gimana sih perasaan kamu? Perasaan kamu gimana? Jadi perasaan saya itu senang ya, karena biasanya itu kan bikin poster manual atau kayak Canva masih rada ribet gitu. Tapi sekarang dengan adanya Canva AI, jadi cuma ngetik maunya gimana langsung muncul. Bagian mana yang paling menantang menurut kalian? Bagian yang paling menantang apa sih? Siapa yang mau? Bagian yang paling menantang dari proyek ini pada saat apa? Pada saat apa kira-kira? Perkenalan ke situ sih. Yang menantang kira-kira pada saat kamu selesai? Paling menantang itu dalam proses finishing karena mencari elemennya tuh kita harus menentukan yang cocok dengan sketsanya. Oke, simbolnya. Yang terakhir, gimana sih karya kalian dapat bermanfaat bagi masyarakat atau sekolah? Oh iya, baca Lila. Jadi poster ini itu bisa digunakan untuk mempromosikan kegiatan pameran seni di sekolah, sekaligus menginspirasi teman-teman agar lebih mencintai seni dan berani berkarya. Selain itu, poster digital juga membantu sekolah tampil lebih modern dan kreatif di mata masyarakat. Sudah? Sudah. Terima kasih. Nah, kesimpulan untuk hari ini, pembuatan poster pameran seni dengan bantuan Canva AI meningkatkan kreativitas, kolaborasi, dan juga keterampilan digital dari masing-masing kalian semua. Ya, Ustazah berharap pengalaman kali ini bisa kalian terapkan di kemudian hari atau nanti nyoba pas liburan di rumah. Kalian bisa bikin poster pakai Canva AI atau pakai ChatGPT juga bisa. Ada yang mau ditanyakan atau mau memberikan saran sebelum kita tutup kelas hari ini? Cukup, oke. Kelas hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kerjasama dan karya-karya yang kalian hasilkan. Sangat bagus, sangat kreatif, dan juga tentunya berbeda-beda. Masing-masing kelompok kan nggak mungkin sama ya. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari Ustazah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk lembar LKPD-nya bisa dikembalikan. Dikumpulkan ke depan aja. Oke, namanya sudah ditulis ya? Sudah. Sekarang boleh istirahat dulu, keluar sebentar, nanti sambil menunggu pelajaran selanjutnya bisa masuk kembali. Terima kasih. Terima kasih.